Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kawan sekalian, kita akan melanjutkan di pelajaran kita, masih di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya, karena yang kita bahas adalah tentang pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, yang ingin kami tanyakan terkait dengan kosakata yang sudah saya kirim kemarin, gimana? Sudah hafal semua? Belum, Masya Allah. Ada hambatan? Kenapa bisa belum? Tidak dihafal, apa sudah mencoba menghafal? Kalau sudah mencoba menghafal, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak dihafal lah ini yang ya. Kebanyakan ya, atau gimana? Menurut antum, susahnya di mana menghafal kosakata? Karena bukan bahasa kita, jadi susah itu. Tapi sih insya Allah kalau antum bisa nyicil sedikit-sedikit kayaknya sih bisa. Ya. Kayaknya pengennya semua hafal, jadi dihafal setiap hari ya nggak hafal-hafal. Tapi kalau nyicil sehari 3, ya, masa nggak bisa matbahun. Nah, dapur. Kalau perlu antum tulisin dapur, antum tulisin matbahun. Gitu. Babun pintu misalnya, pintu di rumah antum tempelin tulisan babun. Ya, itu untuk membantu. Ya, karena sekali lagi kalau belajar bahasa itu paling penting adalah kosakata. Kalau kita nggak hafal banyak-banyak kosakata ya kita nggak bisa bicara. Nah, kaidah itu sekedar hanya menuntun saja, ya, untuk bahasa ataupun kata-kata yang ingin kita ucapkan biar teratur, itu ada kaidahnya. Tapi yang paling penting adalah kosakata, itu terpenting. Kalau kita nggak hafal kosakata, ya kita nggak bisa bicara, kan begitu. Mau ngomong apa nggak tahu bahasa Arab, ya, ya paling pakai isyarat, ya. Ada orang Arab datang, itu aja. Ya. Bingung orang pada, itu. Nah itu cuma begitu saja, nggak bisa. Padahal cuma nyuruh duduk, nah kan gitu. Tapi karena kita nggak tahu ya, akhirnya hanya pakai bahasa isyarat saja. Jadi begitu. Baik, ya. Kita masuk di pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi'. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang huruful jar. Oh, udah kembali belum? Oh, masih 2 halaman lagi. Oke, oke, siap, siap, siap. Sampai mana kemarin kita? Halaman 18 ya? Nah, tuh ya. Tapi yang contoh soalnya sudah. Oh, yang silang-silang kan? Berarti tinggal al-huruful qamariyah wal huruf asyamsiyah kan? Iya. Di halaman yang ke-9, 19. Taib. Sedikit kita mereview kembali di pembahasan kita yang pelajaran ketiga Darsus Salis. Sempat di awal sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya sudah sampaikan bahwa pembahasan kita adalah harfu ta'rif, alif lam.
ya, yang dimana di sini harfu ta'rif ataupun alif lam ini imma yang lamnya diharokati sukun, artinya dia dibaca, dan yang tidak diharokati, artinya dia tidak dibaca. Yang diharokati sukun di sini disebut sebagai al-qamariyah. Kemudian yang tidak diharokati sukun, artinya tidak terbaca, maka dia disebut asyamsiyah. Begitu. Nah, kalau kaidahnya apa? Kaidahnya kalau al-qamariyah itu tuntaku sukun alal lam. Jadi sukun di atas lam itu dibaca. Ya. Seperti contohnya kan al-qamaru. Nah, sukun di atas lam. Ya. Al-qamaru. Al-hurufu. Al-qamariyatu. Nah, itu dibaca. Tapi kalau asyamsiyah, ya, maka la tuntaku sukun alal lam. Jadi sukun di atas lamnya tidak dibaca. Ya. Karena huruf setelah lam itu wajib untuk langsung dibaca tanpa membaca huruf lam terlebih dahulu. Jadi asyamsiyah. Biasanya di atas huruf tersebut ada tasydidnya. Jadi begitu. Ini yang disebut asyamsiyah. Nah, gitu. Nah, sini contoh-contoh hurufnya ya. Contoh hurufnya ada kalau yang al-qamariyah ada alif ya, ataupun hamzah, ada ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya, jadi kalau bertemu dengan huruf ta'rif, harfu ta'rif ataupun alif lam, maka di sini lam sukunnya dibaca. Contoh di sini al-abu. Al-abu. Nah, artinya bapak ya. Al-abu. Al-babu. Nah, jadi lam sukunya diucapkan, dibaca. Al-jannatu. Nah, kalau ketemu jim, ya. Al-himaru kalau ketemu huruf ha. Al-khubzu kalau ketemu huruf kha. Al-ainu kalau ketemu huruf ain. Nah, dan seterusnya. Nah, adapun asyamsiyah di sini yang lamnya sukunnya tidak dibaca di sini ketika bertemu dengan huruf ta, tha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, shad, dot, ta, dha, lam, nun. Maka kalau alif lam ketemu huruf-huruf ini, maka lamnya tidak dibaca. Langsung ke huruf tersebut dengan mentasydidkan. Ya, jadi kita nggak boleh baca al-tajiru, tidak. Tapi at-tajiru. Ya, nggak boleh membaca al-thawbu, tapi harus dibaca at-thawbu. Al-diku, tidak boleh. Yang boleh ad-diku. Nah, dan seterusnya. Jadi begitu. Nah, untuk menentukan apakah ini huruf al-qamariyah ataupun huruf syamsiyah sih mudah. Kalau berharokat, misal dalam Al-Quran, ini syamsiyah apa qamariyah? Ya gampang, tinggal kita lihat saja huruf setelah lam tersebut ada tasydidnya atau tidak. Kalau ada tasydidnya berarti dia asyamsiyah. Kalau nggak ada tasydidnya dia al-qamariyah. Contohnya, ya. Al-qari'atu. Asyamsiyah apa al-qamariyah? Al-qamariyah. Mal qari'atu masih al-qamariyah. Wasyamsi asyamsiyah. Ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nasi. Asyamsiyah. Ada bin nasi. Alif lam nun panjang sama sin. Gitu ya. Kemudian contoh yang lain. Wal fajri, al fajru, qamariyah apa syamsiyah? Al qamariyah. Jadi kita bisa kalau berharokat kita tahulah mana yang qamariyah, mana yang syamsiyah. Yang sulit adalah ketika kita membaca tapi nggak berharokat. Nah itu, ya bisa ditentukan ataupun tidak, itu pun bisa.
Karena biasanya kalau dalam kitab-kitab ataupun buku-buku bahasa yang berbahasa Arab, ya biasanya ya di situ kalau yang asyamsiyah setelah lam hurufnya itu dikasih tasdid, ya. Ya toh juga kita tidak mungkin baca kalau memang nggak disuruh sama ustadznya untuk baca, kita tidak mungkin untuk baca keras-keras dan salah pun tidak. Yang penting kita tahu kosakatanya artinya demikian kan begitu. Kan itu. Ya. Kita baca al-tajiru sama at-tajiru pun artinya sama, yaitu pedagang. Kita baca al-thaubu sama at-thaubu juga artinya sama. Ya. Tidak beda. Cuman kalau sudah di Al-Qur'an ya kita salah gitu. Ya, kita salah dari sisi bacaan. Jadi begitu ya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab biasanya dia di atasnya sudah dikasih tasydid. Berarti kita bisa langsung membacanya meskipun tanpa harokat. Ya, bisa langsung membacanya. Ya, biasanya begitu yang sering kami dapati ya dalam kitab-kitab gundul itu pasti ada tasydidnya. Ya, jadi begitu. Nah, kalau nggak ada ya derita antum. Karena antum nggak hafal. Ya, kan begitu ya. Ya. Suruh ngafal huruf-huruf Al-Qamariyah Asyamsiyah. Waduh, lebih berat. Ngafal kosakata saja seminggu belum selesai. Tapi yang jelas mafi muskilah ya. Tayyib, antum ikuti saja apa yang Ana sebutkan ya sekarang. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu al-huruful qamariyatu al-abu al-babu al-jannatu al-himaru al-khubzu al-ainu al-ghada'u al-famu al-qamaru al-kalbu al-ma'u al-waladu al-hawa'u al-yadu al-hurufu syamsiyatu at-tajiru at-thawbu ad-diku al-dhahabu ar-rajulu az-zahratu as-samaku asy-syamsu as-sadru ad-dhaifu at-talibu al-dhahru al-lahmu an-najmu. Nah, ini huruf-huruf asyamsiyah yang lamnya tidak dibaca. Ya, jadi begitu. Tayyib. Coba sekarang kita artikan al-ab. Artinya apa? Ya. Al-babu pintu. Al-jannatu surga, ya. Al-himar keledai. Al-khubzu roti, ya. Antum gak usah baca al-khubzu, gak usah dikolkolahkan. Al-khubzu gitu saja. Al-ainu mata. Al-ghada makan siang. Al-fam mulut. Al-qamaru al-kalbu, ya. Al-ma'u al-waladu anak laki-laki, ya.
Nggak usah ditambahin kecil. Kalau anak berarti sudah kecil. Kalau saya bilang Pak Saipul, ya, Nak Saipul juga, ya, kan lucu ya. Itu. Kalau al-waladu berarti anak laki-laki. Al-hawa'u, udara, ya. Al-yad, tangan. At-tajiru, pedagang. At-thawbu, nah pakaian. Bisa baju, bisa. Tapi ini maknanya umum ya. Karena nanti pakaian itu bisa dirincikan. Ya, ada al-qamis, ya. Ada at-thawb. Oke, pernah dengar nggak baju yang panjang yang sering kita sebut jubah? Nah, kalau orang Saudi bilangnya bukan jubah, tapi thub. Thub. Nah, kalau orang Krukut bilangnya top, baju top. Saya sempat mikir, top itu apa ya? Top, T-O-P. Kok top sih? Maksudnya baju top, marko top, bagus atau gimana ya? Tapi ke top, maksudnya tahu. Ya, jadi karena mereka lahjahnya sudah ke Arab-Araban jadi top, baju top gitu. Top itu top, baju. Ente nggak punya top, Ustaz. Top, apa top? Ya, baju top itu. Baju top, perasaan baju saya top semuanya. Menurut saya kan begitu. Saya pikir lama, saya pikir top. Oh, kok bisa ente namain top? Ini tulisannya Ustaz. Oh, top, bukan top itu. Ya top. Oh, ya top berarti top nih. Ya. Kemudian adiku, apa? Nah, ayam jantan. Ya, di dagangannya Pak Saipul nih, adiku. Ad-dahabu, emas ya. Nah, kalau antum nikah biasanya kan angkah tuka wazawwajtuka bimahrin khatamun dhahab. Nah, jadi cincin dari emas, dahab itu emas. Ar-rajulu, laki-laki. Nah. Az-zahratu, bunga, zahroh. Ya. Zahratul hayati dunia. Ya. Berarti apa? Bunga kehidupan dunia. Ya. Siapa? Masya Allah. Ya. As-samaku, ikan. Samak, ikan. Asyamsu, nah, matahari. As-sadru, dada. Sodr itu dada. Ya. Sebenarnya artinya bukan dada, tapi bagian depan. Sodrun itu ya depan. Ya. Ya, bisa dada sampai ke bawah. Makanya kalau jangan bicara fikih, ya. Nah, dalam fikih itu bebas mau naruh tangan itu bebas. Di sini boleh, di pusar juga boleh, di bawah pusar juga boleh. Beberapa mazhab naruh sholat ketika sholat sedekapnya di bawah pusar. Kadang ada yang aneh ya, aneh, ya. Karena makna sodrun itu adalah yang penting depan. Jadi diletakkan dimanapun yang penting di depan, ya gitu. Ya, makanya kalian kalau lihat ya kayak contohnya mazhabnya Hanafi ataupun siapa, naruhnya surat Allahu Akbar begini doang. Ya, kalau kita kan begini, ada yang begini. Ada seperti ini, gitu. Ya. Jadi dulu waktu saya belajar fikih mazhab itu mazhab, saya punya dosen dari Mesir itu, beliau hafal 7 mazhab. Gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah kami masih berhubungan sama beliau. Jadi begitu, mana sadr? Gimana tuh sadr? Ya. Tentang doa kata sadr? Ya. Dia bilang ya sadr depan. Artinya mana yang depan gitu. Tapi kalau lebih dispesifikkan lagi ya sadr artinya dada. Jadi begitu. Kemudian ad-dhaifu, apa dhaif? Dhaif, tamu. Dhaif. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dhaif.
Makanya kalau ada tamu yang datang ke rumah antum, ya muliakan. Keluarkan apa yang ada. Nah, gitu. Ya, dhaif beda lagi. Itu dhaif, ada ainnya. Dhaif, bukan dhaif. Kalau dhaif, dhaif itu tamu. Kalau dhaif itu lemah. Taib at-talibu, pelajar ya. Adh-dhahru, punggung ya, punggung. Ada istilah dihar. Dihar. Dihar itu mengumpamakan istri seperti ibunya ataupun mahramnya. Nah, kalau ada laki-laki ngomong, kamu itu kayak ibuku, nah, gitu. Nah, itu namanya dihar. Itu bisa faskhun nikah, merusak nikah. Ya. Kemudian al-lahmu, daging. Lahmun itu daging. Ya. Insya Allah ya. Insya Allah nahnul ghada bil lahm. Naam? 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 Alhamdulillah. Pak Saiful mau traktir kita daging nanti siang. Lahm. Makan daging nanti siang. An-najmu, bintang. Nah, jadi itu. Ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh kosakata yang dia jika dimasuki huruf ta'rif, harfu ta'rif ataupun alif lam, ya, maka ada yang lamnya sukunya dibaca, tapi ada yang lamnya sukunya tidak dibaca. Jadi begitu. Tayyib. Ya. Ya. Yang halaman 20 ya. Coba dibaca satu-satu. Mulai dari Mas Samsul. Halaman 20. Tamrin. Al-baitu. Al-baitu. Terus setelahnya. Mutar. Addiku. Addiku. Terus. Al-mudarisun. Al-mudarrisu. Al-mudarisun. Iya. Terus sampingnya. Al-babu. Al-babu. Tayyib. Sampingnya. At-tolibu. At-to. At-tolibu. Bagus. Sampingnya. As-sukaru. As-sukaru. Iya. As-sukaru. Iya. Ad-daftaru. Ad-daftaru. Terus. Al-ahu. Al-akhu. Al-ahu. Al-akhu. Ya. Jangan ditasydid akhoknya. Al-akhu. Salah. Al-akhu. Iya, saudara laki-laki. Akhun. Itu saudara laki-laki. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Tayyib. Fadal. Al-wajhu. Al-wajhu. Ya. Apa artinya wajhu? Wajah, muka. Terus. As-sadiqu. As-sadiqu. Bagus. Artinya apa? Teman. Ya. Sadiq, teman. Al-Quran. Al-Quran. Terus. As-salatu. As-salatu. Terus. Al-ka'batu. Al-Ka'batu. Terus. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Apa ar-ra'su? Kepala. Ra'sun itu kepala. Ya. Terus. Al-isbah. Al-isba'. Apa al-isba'? Jari. Jamaknya asabi. Ya. Isba' itu jari. Ya. Jari secara umum ya. Karena jari itu nanti ada al-ibham, ada binsir, ada khinsir, ya, gitu ada. Ada al-wusto, ada. Nah. Terus. As-sabunu. As-sabunu. Ya. Apa as-sabun?
sabun. Nah, sobun sabun. Terus sampingnya Ad-dufru. al-dhufru. Apa dhufru? Kuku. Kuku. Thayyib. Terus Al-fajru. al-fajru. Thayyib. Terus Az-zuhru. al-dhuhru. Ulangi Mas. Al-dhuhru. Dha. Bukan zo. Ya. Ngucapin huruf dha gimana? Lidah ujungnya ditempelkan ke gigi atas. Zuhru. Jangan zuhru. Nah, ini salah. Zo. Nah. Wa antum zolimun. Nah, ini salah. Ya, zolimun. Zo. Pengucapannya diistilahkan. Zo. Nah, itu. Ada tahsin kan? Insyaallah ya. Itu ada tahsinnya. Terus Al-asru. al-asru. Terus Al-maghribu. al-maghribu. Baik, terus Al-isya'u. al-isya'u. Nah, itu ya. Jadi ini contoh-contoh isim ataupun kosakata yang dimasuki harfu ta'rif, huruf alif lam. Ada lam sukunnya yang dibaca dan ada yang tidak dibaca. Yang dibaca disebut al-qamariyah, yang tidak dibaca disebut asy-syamsiyah. Baik, ya. Sampai sini paham? Insyaallah paham. Baik. Kita masuk ya ke pelajaran yang keempat ya. Nah, dalam pelajaran keempat dibagi menjadi dua. Ya. Ada dua pelajaran nanti. Kedua-duanya berbicara tentang huruful jar. Ya. Huruful jar. Huruful jar. Di situ disebutkan huruful jarnya hanya ada 4. Ada fi, kemudian ada ala, kemudian ada ila, kemudian ada min. Fi artinya di. Itu salah saya kemarin ngasih. Atau di dalam boleh. Ya. Ala maknanya atas atau di atas. Ila maknanya ke atau kepada. Min artinya dari. Nah, ini termasuk daripada huruf jar. Huruful jar. Taib, apa sih fungsi dari huruf jar? Pertama, perlu kita ketahui dahulu bahwa huruf jar ini adalah huruf-huruf yang dibolehkan mendahului isim. Nah, jadi huruf ini tidak boleh mendahului fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi huruf-huruf ini semua huruf ini, dia yang dibolehkan mendahului kata benda. Ya. Contoh kata benda misalnya masjidu, itu kata benda. Artinya sebelum al-masjidu ini, maka dia boleh didahului dengan huruf-huruf ini. Ya. Nah, fungsi huruf ini apa? Ada fungsinya. Kalau dia mendahului isim ataupun kata kerja, ya, maka isim tersebut
menjadi majrur. Namanya majrur. Ya. Ya. Jadi isim yang didahului ya huruf jar maka disebut isim majrur. Ini. Ya. Nah, ada perubahannya enggak? Ada. Kalau majrur, ya, berarti harokat akhirnya akan berubah. Yang tadinya dhammah, dia akan berubah menjadi kasrah. Contoh, fil masjidi. Nah. Ya. Dari yang dhammah diganti menjadi kasrah. Nah, ini kerjaannya huruf-huruf jar. Kalau huruf jar itu mendahului isim, maka yang isim tadinya harokatnya dhammah. Jadi kembali saya katakan, tegaskan lagi bahwa isim itu harokat aslinya adalah dhammah. Ya. Dia akan berubah karena ada beberapa sebab. Di antaranya dia berubah menjadi kasrah kalau didahului huruf-huruf jar. Begitu. Ya. Kalau al-masjidu artinya masjid, kalau fil masjidi jadi di masjid atau di dalam masjid. Contoh, ya. Aina anta? Di mana kamu? Kita bisa jawab ana fil masjidi. Ana fil masjidi. Gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pelajaran yang keempat, itu yang pertama. Kemudian sampai sini paham tentang huruf jar? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, spidolnya. Hitam aja ya. Iya. Huruf, wah, kita hapus saja deh. Huruful jar. Ada fi. Di situ udah ada fi. Ada ada ila, ada min. Ya. Fi di kosakata kalau yang saya kemarin kasih, ya, ada artinya di atau di dalam. Ala artinya atas atau di atas. Ila artinya ke atau kepada. Min artinya dari. Nah, jelas? Ya. Kalau kurang jelas lagi, antum maju. Nah, ini masih kosong nih. Nah, sini. Ya. Baik, ya. Ini ya huruf jar. Jadi fungsinya adalah memajrurkan isim setelahnya. Atau isim setelahnya harokatnya berubah menjadi kasroh. Yang tadinya dhammah. Begitu. Baik, ini yang pertama. Di pelajaran yang keempat.
Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada pembahasan kata aina. Ya. Apa arti aina? Mana atau di mana? Gitu. Artinya mana atau di mana? Nah, ini artinya. Ya. Nah, berarti kata tanya aina ini fungsinya adalah mempertanyakan tempat. Menanyakan tempat. Ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita pelajari juga nanti ya, adalah al-alamu al-alam al-muannats al-alam al-muannats. Jadi isim alam. Isim alam, ada isim yang disebut dengan isim alam. Ya. Isim alam itu nama. Ya, baik nama tempat, nama negara atau nama manusia. Nah, yang kita bahas di sini adalah nama manusia. Isim alam nama manusia al-muannas bagi wanita. Nah, ya, nama manusia bagi wanita. Maka kaedahnya la yunawwan. Yunawwan atau tidak boleh ditanwin. Sudah. Ya. Itu pelajaran kita di pelajaran yang keempat. Tapi kenapa saya sampaikan ini dulu? Biar nanti ketika kita sudah masuk di pelajarannya, nanti biar antum tidak bingung. Ya, maka kaidah yang pertama kaidahnya kami sampaikan terlebih dahulu. Ya, tayyib. Ya, sedikit untuk mempersingkat waktu. Jadi isim yang pertama, jadi pembahasan yang pertama ya, yang dibahas di sini adalah tentang huruf-huruf jar. Huruf jar itu banyak, tapi di antara huruf jar di sini ada fi, ada ala, ada ila, dan ada min. Ini semua huruf jar, begitu. Nah, tugasnya huruf jar itu apa? Memajrurkan isim setelahnya. Artinya memajrurkan isim setelahnya maksudnya adalah yang tadinya harokatnya dhammah berubah menjadi kasrah. Ya, contoh, ya. Al-kursiyu kalau didahului dengan ala menjadi alal kursiyi. Ya. Itu. As-suqu kalau didahului ila suqi. Nah. Ya. Ila suqi. Bukan ila suqu, tapi ila suqi. Ya. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal masjidi.
Min dari aina mana, anta kamu, min aina anta, ana minal masjidi. Ya, jadi dari al-masjidu berubah menjadi al-masjidi. Kenapa? Karena ada huruf jar begitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada kata aina. Nah, ini kalimat ataupun kata tanya untuk menanyakan tempat. Ya. Untuk menanyakan tempat. Misalnya, ya. Ainal qalamu? Di mana pena itu? Ya. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Aina Saiful? Di mana Saiful? Aina Syamsul? Di mana Syamsul? Nah, jadi mempertanyakan tempat di mana dia berada sekarang. Ya. Misal Saiful fi al-masjidi. Saiful fil masjidi. Saiful di dalam masjid. Ya. Syamsul fil maktab. Ya. Syamsul di kantor. Maktab maknanya bisa kan kantor. Nah, begitu ya. Mempertanyakan tempat keberadaan. Kemudian yang ketiga yang nanti juga akan kita lewati yaitu al-alam al-mu'annas. Jadi nama-nama perempuan ya, nama-nama perempuan tidak boleh ditanwin. Seperti yang antum sebut Maryam. Maryam nama perempuan kan? Ada enggak nama Maryam laki-laki? Ada kan? Jadi jangan sebut Maryamun. Ya. Tapi Maryamu. Nah, Fatimah bukan Fatimatun, tapi Fatimatu. Zainab bukan Zainabun, tapi Zainabu. Khadijah bukan Khadijatun, tapi Khadijatu. Jadi akhir hurufnya tidak boleh ditanwin, begitu. Paham? Paham ya? Makanya Khadijatu, ya, bukan Khadijatun, ya. Nah, begitu. Nanti yang akan kita lewati adalah pembahasan semuanya di dalam apa yang telah kami sampaikan di sini. Tayyib. Sudah ditulis semua? Ya. Kalau bahasa Arabnya yang mempertanyakan katabtum, apakah kalian sudah menulis? Jawabannya apa? Katabna. Katabtum, katabna, begitu. Ya. Kalau belum, lam naktub. Lam naktub. Kami belum menulisnya. Itu. Ya. Iya. Tidak boleh ditanwin. La yunawwan. Nah, tidak boleh ditanwin. Yunawwan. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Raddidu ma'antik. Antum ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Raddidu itu maknanya adalah ulangi. Ataupun ikuti. Dari kalimat raddada yuraddidu. Raddidu ma'antiku. Antik. Ya. Dari kalimat natoko. Natoko itu mengucapkan. Yantiku, ya saya sedang mengucapkan antiku. Jadi ma'antiku yang saya ucapkan. Sesuatu ataupun kata yang saya ucapkan kalian ikuti. Makanya harus paham ya, kalau saya bilang raddidu ma'antik, berarti antum harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Gitu. Taib. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Al-baitu.
fil baiti, al maktabu, alal maktabi, al masjidu, fil masjidi, as-sariru, ala sariri. Nah, jadi di sini karena sudah kemasukan huruf jar semuanya, maka harokatnya berubah menjadi kasrah. Ya. Ya. Jadi yang bagian pertama ini yang kita bahas huruf jar hanya fi dan ala. Nah, fi artinya apa? Di atau di dalam. Ala artinya atas atau di atas, begitu. Ya. Baik. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Nah, di sini ada gambar al-matbakh, ya, matbakh. Apa al-matbakhu? Dapur, ya, dapur. Baik, kita terjemahkan dulu. Ad-darsur rabi'u, maknanya apa? Pelajaran yang keempat. Al-baitu, rumah. Kalau fil baiti di rumah atau di dalam rumah. Ya, al-maktabu, apa? Meja. Alal maktabi, di atas meja. Al-masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Ya. As-sariru, dipan ataupun kasur lah ya. Alas sariri, di atas dipan. Nah, secara umum huruf jar ala itu digunakan untuk ketika benda itu benar-benar di bawahnya ada benda lain. Ya. Misalnya ini handphone. Ya. Maka di bawah handphone itu ada meja. Jadi alal maktabi. Ya. Jadi begitu. Jadi memang benar-benar di bawahnya ada benda lain. Itu umumnya gitu. Tapi dia bisa dipakai untuk hal yang lainnya. Misal ya, as-sa'ah yaitu jam. As-sa'at itu jam. Alas-sariri bukan berarti di atas dipan, geletak bukan. Tapi dia di atas yang dimaksud yang nempel di dinding. Di atas dipan artinya di atasnya. Itu juga bisa dipakai demikian. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Nah, huwa ini adalah kata ganti. Kata ganti untuk orang ketiga. Jadi yang sedang dibicarakan. Ya. Dalam bahasa Indonesia kan juga ada kan kata ganti orang pertama. Siapa yang orang pertama? Saya. Yang sedang ngomong nih kata ganti orang pertama. Kalau kata ganti orang kedua yang diajak bicara, kamu, kalian. Kata ganti orang ketiga berarti yang dibicarakan. Nah, huwa ini merupakan kata ganti orang ketiga. Tapi jumlahnya satu. Kemudian harus laki-laki ataupun harus mudzakkar. Perhatikan ini, ya. Jadi huwa kata ganti orang ketiga tapi jumlahnya satu untuk laki-laki ya ataupun untuk mudzakkar. Makanya ketika ditanya aina Muhammad huwa artinya apa? Dia. Dia ini siapa? Muhammad. Jadi yang dimaksud Muhammad. Fil ghurfati, di dalam al-ghurfah, ruangan, ya. Masih belum hafal al-ghurfah? Al-ghurfah itu
ruangan, al-ghurfah. Ya. Ruangan apa saja umum. Ya. Kamar juga ruangan. Ya. Kemudian dapur juga termasuk ruangan. Masjid ini disebut juga ruangan al-ghurfah. Ya, jadi begitu umum maknanya. Kemudian wa aina Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil hammami. Apa ada hammam? Kamar mandi. Hammam. Ini perlu antum kalau ingin mengajarkan anak-anak antum bahasa Arab, antum tulis al-hammam yang besar, tempelkan di depan pintu kamar mandi. Ya. Ajari anak kita, ya. Ilal hammam, na'am, ilal hammam. Ke kamar mandi? Iya, ke kamar mandi. Nah, ya. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia menggunakan kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Iya. Ya, kata ganti ketiga untuk perempuan iya. Yang jumlahnya 1. Hiya fil matbahi, dia di dapur. Matbah maknanya dapur. Tip. Kemudian ainal kitabu, di mana? Di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah, terkadang huwa ini juga untuk kata ganti benda yang sedang dipertanyakan ataupun dibicarakan. Itu sebagian ada yang memperbolehkan mengganti ya dengan kata huwa. Karena kitab ini juga mudzakkar. Ya. Kenapa mudzakkar? Karena tidak diakhiri ta'mar buto. Ingat-ingat nih, ya. Kalau benda yang tidak bernyawa, ya, yang tidak punya jenis kelamin, dia disebut mudzakkar kalau tidak diakhiri ta'mar buto. Tahu kan ta'mar buto? Buletan kemudian ada titiknya di atasnya 2. Itu marbutoh. Ya. Kemudian wa aina sa'atu. Nah ini tak marbutoh ini ada tu di sini. Ini tak marbutoh. Jadi ini benda diakhiri dengan tak marbutoh. Berarti dia mudzakkar bukan? Bukan, dia muannas. Ya. Kalau diakhiri dengan tak marbutoh seperti ini berarti dia muannas. Makanya di sini kata gantinya menggunakan hiya. Dia di atas di dipan. Alas sariri, di atas di dipan. Begitu. Paham sampai sini? Ya. Jujur, yang nggak paham tunjuk jari. Jujur, yang tidak paham tunjuk jari. Angkat tangan aja. 1, 2, 3. Nah. Ya. Saya mau bertanya, kenapa nggak paham? Nah, antum dulu Pak, kenapa nggak paham? Nah, belum pahamnya di mana? Mic-nya mana? Nggak apa-apa. Lebih baik ditanyakan di sini. Itu dari belakang. Antum dulu, kenapa belum paham? Di mana belum pahamnya? Masih bingung aja Ustadz. Masih bingung? Ya, mananya yang bingung? Mungkin mikirnya kali saya yang telat. Hah? Jadi bingung. Bingung. Nangkepnya. Bingung nangkepnya. Kemarin sudah buka yang saya kirim kosakata. Sudah dihafalin. Iya. Tapi nggak semua hafal. Iya. Nah sekarang yang bingung yang mana? Semuanya. Semuanya wajib japri saya nanti ya. Iya. Ya.
Wajib jabri saya nanti tanyakan, mana yang bingung. Pulang sampai rumah, dibuka lagi. Pulang sampai rumah, dibuka lagi. Nanti saya nggak paham yang ini nih Ustaz. Jabri saya. Siap? Antum siapa namanya Pak? Hah? Udin. Udin. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti teman-temannya bisa bantu lah. Dia bisa bantu. Yang jelas, ini masih terkait dengan huruf jar. Ya kan, huruf jar itu ada fi, ada ala, ada ila, ada min. Ini huruf jar namanya. Namanya huruf jar. Nah, yang sedang kita bahas di pelajaran yang pertama di sini adalah huruf jar yang fi dan ala. Fi itu artinya di atau di dalam. Ala itu artinya atas atau di atas. Ya. Contoh, anak tanya sama antum, Pak Udin, antum di mana? Sekarang antum di mana? Antum sekarang di mana? Di masjid kan? Nah, kalau kita ungkapkan dengan bahasa Arab, antum sekarang di mana? Antum mau masjid. Maksudnya masjid apa? Ya. Hatta bahasa Indonesia pun kalau nggak disebut di masjid, orang bingung. Ya. Pak Udin, antum di mana? Masjid. Maksudnya apa masjid? Ya, ditanya di mana kok masjid doang, ya kan? Aneh di masjid. Nah, di sini ya, ini bahasa Arabnya adalah fi. Itu, ya. Makanya harus ditambahi fi, jangan cuma masjid doang. Ya. Mentang-mentang orang Betawi, ente di mana? Masjid. Nah, gitu ya. Jangan gitu ya. Biasanya kan gitu. Di mana? Pasar. Nah, begitu. Tidak. Kalau kaidahnya harus ditambah huruf fi. Di. Saya di masjid. Berarti fil masjid. Nah, masjid ini ya, masjid ini kan kosakata al masjidu. Harokatnya apa yang terakhir? Harokat terakhir apa? Dhammah. Nah, karena dia didahului fi ini huruf jar, maka harokat terakhirnya sudah nggak dhammah lagi, tapi berubah menjadi kasrah. Jadi bukan fil masjidu, tapi fil masjidi. Nah, jadi semua isim, ini isim ya, kata benda yang didahului huruf-huruf yang di atas itu, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Harokat akhir. Begitu. Contohnya di sini, al-baitu menjadi fil baiti. Al-masjidu menjadi al-masjidi. Al-maktabu menjadi alal maktabi. As-sariru menjadi alas sariri. Bawahnya contohnya ya, dibaca fil ghurfati. Kenapa dibaca ti? Harusnya al ghurfatu. Dibaca ti karena sebelumnya ada huruf fi, huruf jar. Lihat, ada kan? Ada huruf fi, fil ghurfati. Ya gitu. Fil hamma mi, kasroh. Aslinya alhammamu, dhammah Pak. Jadi semua isim harokat akhirnya harus dhammah. Karena diawali dengan huruf jar, maka harokatnya menjadi kasroh. Gitu. Kemudian di bawahnya lagi filmat bahi. Kha-nya harokatnya kasroh. Aslinya al-matbahu. Nah, diharokati kasrah karena di depannya ada huruf fi, huruf jar, gitu. Kemudian ada alal maktabi. Ala al maktabi. Aslinya al maktabu. Karena diawali ala ini huruf jar, maka dari al maktabu menjadi al maktabi. Sama dengan alas sadiri, ya, aslinya as-sariru. Karena kemasukan huruf ala menjadi alas sariri. Nah begitu. Nah itu fungsi daripada huruf jar.
merubah harokat akhir dari kata benda begitu. Nah sebelumnya ada kata tanya aina. Aina itu artinya di mana. Nah kalau ditanya aina udin, udin fil masjidi. Ya, aina saiful, saiful fil hammami. Begitu. Ya. Gitu. Jadi begitu ya, sebagai contoh. Bisa dipahami? Insya Allah. Kalau belum paham juga, saya tunggu 1 kali 24 jam laporan. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah. Tadi yang belum paham, apa sudah paham dari penjelasan barusan? Masih ada yang belum paham? Sampai paham? Sudah paham? Ya udah paham. Baik. Sudah paham berarti? Sudah ya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya kembalikan ke Allah nanti. Kalau ada yang bilang belum paham, ya, nanti japri, nggak apa-apa. Ataupun di grup, biar asyik komunikasinya di grup. Yes. Itu kayak Pak Saiful tuh, masya Allah, mancing-mancing, ya. Ya, mancing-mancing pakai bahasa Arab bagus. Jadi kalau salah, nanti yang lain juga bisa. Oh ya ini salah. Yang betul yang mana gitu. Terus ada Mas Wama, mana yang Wama? Antum bisa ya. Mas Saif mana sih? Itu bagus, dibetul-betulkan bagus, masya Allah. Saya lihat dibetulkan bagus. Nanti kita akan bantu. Ya. Kalau tidak seperti itu, karena memang kendalanya antum belajar bahasa Arab itu satu, ya. Paling utama adalah pertama, malas. Ya. Contohnya kosakata belum hafal. Nah. Bukan nggak masuk karena apa? Karena malas. Nah gitu. Pokoknya segalanya kalau sudah malas gak akan mungkin jadi. Nah begitu. Ya, insya Allah kalau sedikit-sedikit antum hafal insya Allah. Kan cuman apa? Ghurfah, hammam, matbah, sarir. Ya begitu aja kan? Nah jadi begitu. Ada yang lainnya. Nanti tambahan-tambahan sedikit yang lain. Nah, jadi begitu. Tayyib. Ada yang ditanyakan? Kayaknya jangan dilanjut lah. Kayaknya jangan dilanjut. Silakan. Iya. Huanya bisa diganti dengan Muhammadun, bisa. Muhammadun fil ghurfati, bisa. Ya. Iya. Ya. Saya tanya, istrimu di mana? Lebih enak mana jawabnya? Atau belum punya istri? Istriku di rumah. Kayaknya terlalu lama kan? Makanya ada kata ganti, dia di rumah. Nah, begitu. Tapi boleh nggak dijawab dengan istriku di rumah? Boleh. Ya, istriku di rumah. Cuma di sini memberikan contoh yang sesimpel mungkin menjawabnya, begitu. Huwa fil ghurfah. Artinya nama bisa diganti dengan menggunakan kata ganti yang lain, huwa. Kalau kita menggunakan wa aina Yasir? Oh, Yasir fil hammam. Yasir di kamar mandi, boleh. Atau huwa fil hammam. Ya. Karena bentuk pengulangan kalau dalam bahasa Arab itu, ya, kalau dalam susunan katanya, ya, dalam susunan katanya itu bentuk pengulangan itu kalau memang tidak memang dibutuhkan maka tidak perlu diulang lagi. Bahkan terkadang jawabannya boleh aina Yasir fil hammam, selesai. Boleh. Ya. Fil hammam, di kamar mandi. Itu juga boleh. Jadi begitu ya. Bisa menggunakan huwa ataupun diganti dengan namanya langsung boleh. Di mana istrimu? Istriku di rumah. Di mana istrimu? Dia di rumah. Nah, boleh. Di mana istrimu? Di rumah. Nah, boleh. Tiga-tiganya. Begitu. Istri yang mana? Ya yang di rumah. Ya kan dia di rumah. Baik. Ada yang lain? Tidak ada ya? Saya punya soal nih.
Ustaz. 10 menit bisa nggak? Oh, antum bertanya lagi. Ini yang wa aina ma aina bedanya mana? Wa aina. Wa itu artinya dan. Wa itu dan. Nah, jadi maksudnya dan di mana Yasir? Nah. Ini satu orang nanyain banyak orang, Pak. Ya. Aneh ketemu Mas Saiful. Pertama, di mana Samsul? Di Ghurfah. Oh. Dan di mana si Riyad? Mereka tanya, dan di mana istrimu? Dan di mana buku? Dan di mana jam? Jadi semua ditanya dalam satu pertemuan itu. Makanya di sini ada kata sambungnya wa. Wawu ini kata sambung. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia disebut kata sambung. Dan atau itu kan kata sambung ya. Kata sambung wa dan. Wa aina Yasir? Di mana Yasir? Ataupun terkadang wawu di sini disebut wawul isti'naf. Wawul isti'naf itu ya wawu nggak ada artinya. Wa aina, ya. Makanya kalau orang Arab, ya, nanya aina itu bukan aina, when. When itu sudah di mana? Ya, jadi wawunya tidak diartikan when. When, di mana kamu? Vanishing. Susah-susah kalau sudah bahasa slang sudah susah. Bahasa pasarannya sudah susah. Jadi kita pakai bahasa baku. Barangkali antum nanti kerja di kedutaan kan, Masya Allah. Bahasa baku. Amin, Insya Allah. Saudi. Tip, ada lagi? 6. Bukan, itu wawu kosam. Yang dulu kita contohkan kan, beberapa ciri-ciri isim. Di antaranya adalah kemasukan huruf kosam. Kosam itu sumpah. Ya. Jadi setelah wawu itu, isimnya harus kasroh. Ya. Wallahi. Ya. Demi Allah. Nah, itu disebut wawul kosam. Ya, isim setelahnya majrur, tapi majrur biwawil qasam. Dia terjarkan dengan wawu qasam. Jadi bukan majrur dengan huruf jar, bukan. Tapi terjarkan dengan huruf qasam, wawu. Wallah. Kan kalau kita dengarnya cuma wallah gitu doang kan. Aslinya harakatnya wallahi. Nah, kalau orang Jawa lebih pas wallahi. Wallahi itu. Wallahi, haknya luar biasa di kasroh. Ada lagi? Kayak melayang gitu. Bisa contohnya? Lampu ngegantung itu. Ya boleh pakai Allah. Yang penting bawahnya ada alal bilati, di atas lantai. Begitu. Tapi biasanya sebagian menggunakan fauqo. Fauqo itu di atas. Sama. Fauqo juga di atas. Tapi jangan bicara sampai ke situ lah. Yang penting kita menggunakan ala, yang mana ala itu ya di bawahnya harus ada bendanya. Kalau kita ngomong alal maktab, ya berarti memang harus ada bendanya. Alal apa? Misalnya alal kursi ya di atas kursi. Begitu. Ya. Kalau burung atau irah yatir, ya. Jadi burung terbang. Terbang di mana? Ya. Bisama'i bila menggunakan fi. Bisama. Tidak menggunakan ada. Karena terbangnya di langit. Langit di atas burung apa di bawah burung? Langit di atas apa di bawah? Langit di atas burung. Jadi bukan di atas burung. Makanya bukan alas sama'i. Di atas
langit. Burung terbang di atas langit. Burung terbang di langit. Fis sama. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.